السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا إلى قوله الشرح، صح؟ قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي. من هو أبو واقد الليثي؟ قال هو اسمه الحارث ابن عوف. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي. وفي الباب, maksudnya di dalam bab ini kisah tentang hadis ini, yakni tentang mereka yang meminta Datu Anwab, kama lahum Datu Anwab. Itu diriwayatkan bukan hanya oleh Abu Waqid Al-Laythi wa huwa Al-Harith ibn Auf, tetapi juga fil bab ada riwayat dari Abi Sa'id dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. Berarti hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Tirmidzi, tetapi juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, Ibn Abi Shaybah, An-Nasai, Ibn Jarir, Ibn Al-Mundir, Ibn Abi Hatim, wa Tabrani. Mereka semua meriwayatkan hadis yang sama atau semakna, binahwihi, yang semirip dengannya. Qauluhu an Abi Waqid qad taqaddama ismuhu wa huwa Al-Harith ibn Auf fi qauli Tirmidzi, dalam ucapan Tirmidzi sendiri, wa huwa sahabiyun masyhur. Beliau adalah seorang sahabat yang terkenal. Mata sanata 68, yang meninggal pada tahun 68. Walahu 85 sana, dalam keadaan beliau berumur 85 tahun. Kata beliau, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Nama tempat dan sekaligus nama sebuah peperangan. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an dengan kalimat wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a, maka itu menunjukkan dua-duanya. Yauma Hunain artinya harinya dan tempatnya di Hunain dan kejadiannya. Dan ingatlah kejadian di Hunain, yakni perang Hunain,
Ketika kalian terkagum-kagum dengan banyaknya jumlah kalian. Sampai diriwayatkan bahwa pasukan belakang masih di belakang bukit. Pasukan terdepan sudah melewati bukit. Kalau digambar, ini bukitnya. Maka pasukan yang belakang masih di sini. Baik. Pasukan yang terdepan sudah di sini. Saking banyaknya. Terlihat dari sini. Pasukan yang lain sudah menaiki bukit yang di sana. Wa Hunain yang tidak menaiki. Di celah-celah bukit. Bukit yang ini dengan bukit yang ini. Subhanallah, persis seperti yang Allah katakan. Id a'jabatkum kasratukum. Ketika jumlah kalian sangat banyak dan kalian merasa bangga dengan banyak jumlah kalian, ternyata falam tughni ankum syai'a, ternyata tidak memberikan apa-apa buat kalian. Artinya banyaknya jumlah enggak ngaruh. Mengapa? Musyrikin berada di sini. Di atas bukit. Mereka menghujani pasukan muslimin dengan panah dan tombak. Dan peperangan saat itu, siapa yang berada di dataran lebih tinggi, lebih menang. Karena kalau dari atas ke bawah, panahnya melesat lebih cepat, semakin cepat, semakin cepat. Tombak juga demikian, semakin cepat, semakin cepat. Tetapi kalau dari bawah ke atas, semakin lambat. Baik, nggak nyampe, jatuh lagi. Atau nyampe dulu, jatuh lagi. Nggak luka sama sekali. Ikhwan fillah azakumullah, saat itulah kaum muslimin yang banyaknya mereka hudatsa wa ahdin bi kufrin kesana kemari. Berlarian kesana kemari. Sampai kemudian Rasulullah SAW menyuruh Abbas Ibn Abdul Muttalib pamannya, karena suaranya keras, jahuri. Panggillah mereka yang berbaiat kepadaku. Maka dipanggillah man bai'a Rasulullah tahta syajarah. Ya lal muhajirin, ya lal ansar. Yang datang hanya muhajirin dan ansar dan orang-orang khusus yang awal pertama perang Badar. Masya Allah. Sedikit, berapa ratus orang saja. Perang menang. Ada dalil ala anna nasr laysa min kasrah. Dalil bahwa kemenangan bukan dari jumlah. Kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika jumlahnya banyak tidak membawa apa-apa. Sampai ketika sudah berkumpul hanya pasukan inti saja malah menang. Ikhwan fillah azakumullah. Asyahid yang menjadi bukti dari pembahasan kita ini adalah, atau yang menjadi pembahasan berkait dengan judul bab, jumlah yang banyak ini mengapa kok banyak? Karena ini adalah pas persis setelah Fathu Mekah. Yang Allah katakan manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia masuk dalam Islam berbondong-bondong, bergelombang-gelombang, bersuku-suku, utusan demi utusan. Masya Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Ketika datang kemenangan dari Allah dan pembukaan kota Mekah, kamu lihat manusia masuk agama Allah afwajan. Dari kata fauj, faujan. Kalau fauzan pakai zai kemenangan. Kalau fauj gelombang demi gelombang, rombongan demi rombongan, suku demi suku. Nah, sehingga jumlah sekian banyaknya, yang terbanyak adalah hudatsa wa ahdin bi kufrin, baru masuk Islam. Dan ini penting agar jangan sampai ada bisikan syaitan untuk mencerca sahabat.
Berarti sahabat begini, berarti sahabat ini. Sebentar. Yang diceritakan adalah perang Hunain. Yang separuh lebih itu orang-orang baru Islam, masuk Islam semua. Baik. Kembali kepada kita. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Hunain. Wa fi hadits Amr ibn Auf wa huwa 'inda ibn Abi Hatim dan juga inda ibn Mardawai. Kadang mereka membacanya Marduyah, tetapi kita membacanya Mardawai. Atau asal katanya Mardawai, tapi mereka membacanya Marduyah. Seperti Sibawai, mereka menyebutnya Sibuya. Karena menghindari kata wai, yang katanya wai maknanya jelek. Sehingga para ulama yang diakhiri kata wai, mereka rubah, didomahkan di awalnya. Ada berapa ulama yang berakhir dengan wai? Ada Sibawai ahli nahu, ada Naftawai, ada Rahawai. Tetapi yang kita kenal bukan Rahawai, Rahuya, Naftuyah, Sibuya. Demikian pula Mardawai dibaca Marduya. Qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaumal fathi wa nahnu alfun wa naih. Kami berperang bersama Nabi SAW pada Fathu Mekkah dan jumlah kami adalah 1.000 separuh. Naif itu setengah, 1.000 setengah, artinya 1.500-an kurang lebih. Hatta idza kunna baina Hunain wa Taif, sampai ketika kami di daerah Hunain wa Taif, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya itu lafaz dari Ibn Abi Hatim dan Ibn Marduyah. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bil kufrin, ay qaribun 'ahduna bil kufri, yani sangat dekat waktunya dengan kekafiran. Fa fihi dalilun ala anna ghairahum mimman taqaddama islamuhu min as-sahabati la yajhal hadha. Berarti di sini ada dalil bahwa yang lain selain mereka dari para sahabat kibar, mimman taqaddama islamuhu, dari mereka yang sudah lebih dulu masuk Islam dari kalangan sahabat, la yajhalu dzalik, mereka tidak bodoh dalam masalah itu. Mereka tidak bodoh dalam masalah tabarruk tadi. Sebab yang meminta tabarruk dengan pohon tadi hudatsa, orang-orang yang baru masuk Islam. Ij'al lana dzata anwar kama lahum dzatu anwar. Wahai Rasul, jadikan untuk kami dzatu anwar sebagaimana mereka punya dzatu anwar. Ini menunjukkan kalau mereka tidak mengerti. Adapun para sahabat yang bukan hudatsa wahdin bikufrin, alimun la yajhalu hadza, mereka tidak bodoh dalam masalah itu. Baik, kembali kepada kitab. Wa annal muntaqil minal batil alladhi i'tada qalbuhu la ya'man an yakuna fi qalbihi baqiyah. Dan bahwasanya ini pelajaran kedua dari kalimat nahnu hudatsa wahdin bikufrin. Apa faedah pertama tadi? Faedah pertama berarti para sahabat yang bukan hudatsa, para sahabat yang sudah lama masuk Islam, mereka ngerti. Tidak bodoh tentang masalah itu. Tetapi yang meminta Datu Anwat untuk menggantung-gantungkan pedang agar bisa mendapatkan kekuatan gaib, itu orang-orang baru. Jadi faedah pertama, para sahabat kibar tidak bodoh. Muhajirin dan Ansar tidak bodoh dalam masalah itu. Faedah kedua, dikatakan oleh beliau, faedah keduanya, berarti orang yang baru berpindah
Al-muntaqil. Muntaqil. Orang yang baru berpindah dari sesuatu tidak aman dari kebiasaan lama. Saya ulangi faedah kedua. Bahwa orang yang baru berpindah dari kebiasaan lama kemudian berpindah kepada kebiasaan baru tidak aman dari kebiasaan lamanya. Baik. Barakallahu fiikum. Disebutkan di sini dengan lafadznya annal muntaqil. Muntaqil orang yang berpindah. Minal batil, berpindah dari kebatilan. Alladzi i'tadahu qalbuhu, yang dia tadinya sudah terbiasa dengan kebatilan tersebut, yang hatinya sudah terbiasa dengan kebatilan tersebut. La ya'man an yakuna fi qalbihi baqiyah, tidak aman kalau di hatinya masih tersisa dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Dzakarahu al-musannif. Demikian disebutkan oleh musannif sendiri, wa huwa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kalau seorang baru masuk Islam, jadid, muallaf, ya jangan disuruh ngisi kajian. Ya Pak ya? Kalau orang baru masuk Islam, berarti dia itu bertahun-tahun terbiasa dengan Nasraniyah, dengan kekafirannya, dengan kekristenannya dan seterusnya. Kemudian masuk Islam. Apakah pantas kemudian bicara di masjid-masjid, ceramah kesana kemari? Itu kesalahan besar. Kesalahan fatal. Pernah terjadi pada saya sendiri. Jadi saya menyaksikan. Saya duduk di masjid. Salat jamaah. Setelah selesai salat jamaah, imamnya berdiri. Ada saudara kita mu'allaf yang baru masuk Islam begini akan menyampaikan sedikit ya, pesan-pesan dan pengalamannya. Berdiri orang mu'allaf ini tadi menceritakan, saya diusir, saya begini, saya begitu, saya dimusuhi orang banyak, saya dimusuhi orang tua saya, segala macam. Yang mau saya kasih garis atas dan stabilo, dia buka dengan caranya pendeta, dia tutup dengan caranya pendeta. Sampai kita merasa kita ini di masjid apa di gereja. Ditutup dengan kalimat domba-dombaku, pulanglah Tuhan memberkatimu. Astagfirullah. Ini kebiasaannya siapa yang seperti itu? Kita maklumi orang mu'allaf itu bodoh, nggak ngerti agama Islam, baru masuk Islam, iya kan? Yang kita tidak maklumi adalah takmir masjidnya. Ngapain orang baru masuk Islam suruh ceramah? Ada apa? Orang baru masuk Islam, orang nggak ngerti agama, disuruh bicara. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Masih ada lagi perkara-perkara yang fatal di dalam ucapannya. Tetapi yang memahami hanya sebagian kecil saja. Dengan jengkel di hati dan kecewa. Ada apa? Orang masih baru masuk Islam disuruh berbicara. Dia hanya mungkin kita maklumi karena bodoh tidak mengerti. Tetapi kaum muslimin yang menyuruhnya yang salah. Faedah tadi kita dapatkan dari para ulama bahwa ketika para sahabat menceritakan bahwa sebagian kami baru masuk Islam, maka meminta kepada Nabi, jadikan untuk kami pohon keramat sebagaimana mereka punya pohon keramat. Nabi marah. Sungguh itu adalah kebiasaan Bani Israel yang mengatakan kepada Musa, jadikan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Itu hudatsa. Maka pelajarannya adalah kalau orang-orang baru tidak aman. Apa maknanya tidak aman? Dari kebiasaan lamanya.
Tidak aman dari kebiasaan lamanya. Sehingga disuruh belajar. Masya Allah sudah masuk Islam, alhamdulillah. Belajar tentang agama ya. Belajar Quran, belajar sunnah, belajar ibadah. Dan belajar akidah. Jangan lupa itu. Sehingga barakallahu fikum. Orang-orang yang baru belajar. Alhamdulillah kalau mereka orang-orang baru tapi istimewa. Mengapa istimewanya? Tahu alamat kemana harus bertanya. Mereka tahu kemana semestinya dia berbicara. Maka mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana data anwat kama lahum datu anwat. Alhamdulillah tidak salah alamat kepada Rasulullah, kepada Nabiullah, kepada hujjah, kepada dalil. Maka dijawab oleh Nabi, itu kebiasaan Bani Israel. Alhamdulillah dapat ilmu mereka. Rabbi zidni ilman. Tetapi orang-orang sekarang baru masuk Islam, kemudian tanya ke alamat yang salah. Tidak kepada Nabi, tanya apa dalilnya dalam hadis, apa dalilnya dalam sunnah, tidak. Langsung dengan beraninya berbicara depan umum. Langsung dengan beraninya berbicara di masjid-masjid. Menjadi penceramah. Siapa penceramahnya? Oh, mu'alaf dari sana, mu'alaf dari sini. Kok bisa mu'alaf menasehati orang-orang yang sudah lama? Orang yang baru masuk Islam memberikan ceramah menasehati orang-orang yang sudah lama. Ini aneh. Oh, enggak, berbagi pengalaman saja. Taib, berbagi pengalaman. Apakah tidak khawatir kalau dia masih memiliki pemikiran-pemikiran yang salah? Apa tidak khawatir kalau di benaknya masih ada pemahaman-pemahaman yang keliru tentang akidah, tentang ketuhanan, dan seterusnya? Ikhwani fillah, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Orang yang baru masuk Islam dari agama syirik, dari agama Buddha dan Hindu dan sejenisnya, berbicara tentang agama Islam. Bahwa ketika kita berada di dekat sampah yang busuk, kita akan merasakan bau yang tidak sedap. Kalau kita tetap terus-menerus di sana, lama-lama hilang bau tersebut. Karena terbiasa, karena Tuhan sudah menyatu pada sampah tersebut. Astagfirullah. Astagfirullah. Tuhan menyatu dengan sampah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kufur. Mengapa? Kebiasaan lama, kebiasaan kejawen, kebiasaan Hindu, bahwa Tuhan bisa meresap pada pohon, pada sampah, pada batu, pada benda, pada langit, pada astagfirullahaladzim. Ini akidah-akidah yang sesat. Bagaimana kita mengenali Allah? Dijawab oleh Fudail bin Iyad. Bi'annahu fawqa arsyihi ba'inun min khalqih. Kita mengenalinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas seluruh makhluknya dan terpisah dari makhluknya. Terpisah dari makhluknya. Tidak menyatu dengan benda, tidak menyatu dengan makhluk. Allah di atas seluruh makhluknya. Ikhwani fillah, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kejadian-kejadian tersebut disebabkan karena mereka tidak mendapatkan pelajaran tadi. Pelajaran bahwa al-muntaqil, orang yang berpindah dari kebatilan, tidak aman. Bisa jadi masih ada tersisa kebiasaan-kebiasaan lamanya. Barakallahu fikum. Wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Sudah sebutkan faedahnya. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indahu. Mana al-'ukuf? Huwa al-iqamah 'ala syai' fil makan. Maknanya ya'kufun dari kata 'ukuf, yaitu berdiam diri di satu tempat tertentu dengan atau dalam rangka ibadah. Berdiam diri di satu tempat tertentu dalam rangka ibadah dan memuliakan tempat tersebut.
Wa minhu qaulul Khalil alaihi salam. Seperti yang disebutkan dalam kisah Nabi Ibrahim ketika berkata kepada kaumnya yang menyembah berhala. Kata Ibrahim alaihi salam, "Ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun?" Berhala-berhala apa ini yang kalian beriktikaf di sekitarnya? Antum laha akifun, yang kalian akif, ukuf, berdiam diri, mengagungkan, membesarkan di sekitarnya. Itu i'tikaf. Persis seperti makna i'tikaf yang diajarkan di dalam Islam, yaitu i'tikaf di masjid 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa maknanya? I'tikaf 10 hari di bulan Ramadan, berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya kepada Allah, tempatnya yang dimuliakan oleh Allah. Baik, sekarang tempat-tempat tadi, tempat keramat, kuburan keramat, batu keramat, dan lain-lain, apakah itu tempat dimuliakan oleh Allah? Tidak ada dalil. Baik, sekarang yang kedua, apakah dalam rangka beribadah pada Allah, mengagungkan Allah? Tidak. Ternyata untuk mengagungkan tempat tersebut, untuk memuliakan tempat tersebut, mengharapkan berkah dari penghuni kuburnya, mengharapkan ini dan itu dari tempat keramat tersebut, dari benda-benda tersebut, dari kuburan-kuburan tersebut. Assalamualaikum. Jelas itu kesyirikan. Wa kana uquful musyrikin 'inda tilka sidrah. Dan ukufnya kaum musyrikin di pohon tersebut adalah tabarrukan biha, dalam rangka mengharapkan berkah daripadanya, wa ta'dhiman laha, dalam rangka mengagungkannya. Sebagaimana dalam hadis Amr, kana yunatu biha silah, bahwa mereka menggantung-gantungkan pedangnya, senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Fasummiyat Zatu Anwab, maka dinamakan sebagai Zatu Anwab. Wa kanat tu'bad min dunillah, dan bahwasanya pohon tersebut disembah selain Allah Subhanahu wa taala, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan demikian dalam hadis Amr. Berarti mengharapkan berkah dari pohon sudah cukup dinamakan ibadah kepada pohon tersebut. Mengharapkan sesuatu, pengkabulan doa, pengkabulan harapan-harapan dari tempat tertentu, benda tertentu, itu adalah peribadatan. Itu ibadah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau mengharapkan barokah dengan air Zam-Zam? Mengharapkan barokah dengan berdiam di masjid. Mengharapkan barokah dengan duduk di majelis ilmu. Apakah itu bukan tabarruk? Tabarruk. Naam, secara makna, secara nama, iya, itu pun cari berkah. Hanya saja jelas dua hal. Apa? Yang pertama, jelas mengharapkan berkahnya dari siapa? Apakah dari masjidnya atau dari Allah? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Kita duduk di majelis ilmu mengharapkan berkah dari siapa? Dari Allah. Kita minum air Zam-Zam mengharapkan berkah. Berkah dari mana? Dari Allah. Itu satu. Yang kedua, cara yang dilakukan. Caranya siapa? Kita duduk di masjid di i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan. Diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya, utusannya, Nabi Muhammad SAW. Iya kan? Berarti mengharapkan berkahnya dari Allah, caranya juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan Zam-Zam lima syuribalahu. Zam-Zam itu tergantung
keinginan, kehendak dia, harapannya kepada Allah meminumnya. Dan minumnya karena apa? Pengen kenyang, dia kenyang. Pengen sehat, dia sehat. Dari siapa kesehatannya? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Zam-Zam dikatakan demikian oleh Rasulnya, oleh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sehingga barakallahu fikum. Tabarruk berarti ada dua. Ada yang syar'i, ada yang syirki. Syar'i, kalau mengharapkan berkah dari Allah dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengharapkannya dari Allah dengan cara yang diajarkan oleh Allah Taala. Adapun yang syirki adalah mengharapkan berkah dari selain Allah dengan cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah ada yang mengajarkan cari berkah dengan duduk di kuburan? Tidak ada. Apakah ada dalam hadis? Apakah ada dalam Quran i'tikaf di kuburan orang saleh? Tidak ada. Maka kita tanya, kamu mengharapkan berkah dari siapa? Kalau mengharapkan berkahnya dari orang mati tadi, orang soleh tadi, syirik. Kalau dia masih punya iman, dia akan berkata, oh saya harapkannya kepada Allah. Taib. Kalau mengharapkannya kepada Allah, caranya harus seperti yang diajarkan oleh Allah. Atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah Rasulullah SAW mengajarkan mengharapkan berkah dari Allah dengan duduk di kuburan, dengan tirakatan, dengan i'tikaf di kuburan? Tidak ada, walhamdulillah. Sehingga jelaslah bahwa itu adalah tabarruk syirki, bukan tabarruk yang syar'i. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقوله وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة. معنى كلمة dalam hadis yanutuna biha aslihatahum, mereka menggantung-gantungkan pada pohon sidrah tadi senjata-senjata mereka. Menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Ay yu'alliquna hadhihi al-aslihah 'alayha lil barakah. Mereka gantung-gantungkan senjata mereka. Apakah pedang-pedangnya, tombak-tombaknya, busur-busur panahnya, dan lain-lain. Lil barakah, mengharapkan berkah dari pohon tersebut. Qultu, saya katakan, fa fi hadza, maksudnya yang sahib kitab Fathul Majid wa huwa Abdurrahman ibn Hasan al-Syekh rahimahullah. ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك. Di dalam hadis ini jelaslah ada penjelasan bahwa peribadatan mereka terhadap berhala-berhala mereka atau terhadap pohon-pohon tersebut adalah bit-ta'zimi, yang pertama mengagungkannya, wal uqufi dengan i'tikaf di sana, wa tabarruk dan dengan tabarruk mencari berkah, mengharapkan berkah.
Bihadil umuri tsalatsa, dengan 3 perkara inilah ubidatil asjar wal ahjar wal qubur wal apa lagi? Dengan 3 perkara inilah diibadahi pohon-pohon keramat, batu-batu keramat, keris-keris keramat, benda-benda keramat, kuburan-kuburan keramat, semuanya diibadahi dengan model yang seperti ini. Hadhihi thalatha. Ma hiya thalatha? Ta'zim wal 'uqub wat tabarruk. Ta'zim, mengagungkan. Padahal yang namanya kuburan dengan kuburan ya sama. Pohon dengan pohon lainnya sama, tidak berbeda. Batu dengan batu lainnya sama. Yang pernah diduduki syekh ataupun yang tidak pernah diduduki syekh sama, tidak ada bedanya. Tetapi mereka agung-agungkan, itu yang pertama. Kedua, uquf, berdiam diri di tempat tersebut, di dekat benda tadi, dalam rangka pengagungan, dalam rangka ibadah. Ini yang tidak boleh. Sehingga jangan kalian membantah dengan kebodohan, berarti mereka menyembah toko-tokonya. Kenapa? Karena iktikaf di tokonya, dari pagi sampai sore duduk di tokonya. Beda niat, berbeda niatnya. Dia tidak mengagungkan tokonya. Wahai toko, aku akan diam di sisimu seterusnya karena engkau memberikan barokah. Tidak. Innamal a'malu binniyat. Tetapi mereka yang duduk di samping kuburan, di samping batu keramat, di bawah pohon keramat dan seterusnya, jelas-jelas dalam rangka ibadah, dalam rangka penghormatan dan pengagungan. Itulah yang namanya i'tikaf. Atau mereka sebut dengan istilah tirakatan. Yang ketiga, tabarruk, mengharapkan berkah, mengharapkan kebaikan, mengharapkan kelulusan, mengharapkan rezeki, mengharapkan mencari berkah dalam bentuk apapun, mencari jodoh, mencari kemudahan rezeki, mencari apa saja. Keuntungan-keuntungan itu disebut tabarruk, cari berkah. Qauluhu, ucapan dalam hadis, faqulna ya Rasulullah ij'al lana zata anwar kama lahum zatu anwar. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami zata anwar. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat Ibn al-Asir dalam kitabnya Gharibul Hadith, sa'aluhu an yaj'ala lahum, mereka meminta kepada Nabi untuk menjadikan untuk mereka yang seperti itu. Mereka tahu tidak boleh kalau yang dimiliki musyrikin. Dikira kalau Nabi yang menentukan boleh, karena mereka baru masuk Islam. Fanahahum an dzalik. La takhuduna a'azakumullah. Mereka yang hudatsa wa ahdin bi kufrin, yang hudatsa ahdin bi kufrin, mengerti kalau yang demikian tidak bisa, itu punyanya musyrikin. Maka dia meminta yang lain. Ya Rasulullah, jadikan yang seperti itu. Mereka gantungkan pedangnya, mereka gantungkan panahnya, mereka gantungkan apalagi tombaknya di pohon tersebut karena memiliki kekuatan gaib. Maka mereka, Masya Allah, walaupun hudatsa wa ahdin bi kufrin, walaupun mereka baru masuk Islam, tapi mengerti kalau itu punya musyrikin. Barangkali di dalam Islam ada pohon yang seperti itu. Ya Rasul, jadikan untuk kami pohon seperti mereka punya pohon itu. Ternyata Nabi melarangnya. Adapun nama pohon tersebut, Zatu Anwab, itu diambil dari kata naut.
Wa huwa masdarun, itu adalah masdar summiya bihil manut, yang dinamakan dengannya sesuatu yang digantungi. Sesuatu yang digantungkan pada sesuatu dikatakan naut. Dhannu anna hadha mahbubun indallah. Mereka mengira bahwa yang demikian disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qasadu taqarrub bihi. Mereka meniatkan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fahum ajallu qadran. Kalau bukan itu maknanya, kalau bukan itu maksudnya, maka mereka itu sungguh lebih mulia. Ajallu qadran, lebih tinggi kedudukannya. Tidak mungkin minta Tuhan, tidak mungkin minta berhala. Tidak mungkin mereka yaqsidu mukhalafatan Nabi. Tidak mungkin mereka meniatkan untuk menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Hati-hati. Ini memang perkara yang sensitif. Sebagian anak-anak muda ketika membahas kisah ini, kemudian membantah kesyirikan, merendahkan, menghinakan kesyirikan, kebablasan. Mencerca juga yang meminta Datu Anwar. Ngapain minta Tuhan? Bukankah Datu Anwar itu adalah berhala? Bukankah itu adalah menyembah namanya? Maka mereka ini siapa? Hah? Para sahabat yang baru masuk Islam. Jangan kebablasan. Mencerca kesyirikan bagus. Mencela musyrikin bagus. Menerangkan kalau mereka sesat, mereka menyimpang, itu bagus. Tetapi jangan kebablasan mencerca para sahabat yang hudatsau ahdin bi kufri. Sudah kita terangkan kemarin apa saja yang menunjukkan kalau mereka tidak sejelek yang digambarkan oleh para musuh-musuh sahabat. Tidak sejelek yang digambarkan oleh orang-orang yang kebablasan mencerca para sahabat yang hudatsau ahdin bi kufri. Apa diantaranya? Ini yang sudah dijelaskan. Bahwa mereka ini meminta kalau di dalam Islam itu ada model seperti ini. Pohon yang dijadikan untuk mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap kepada Allah. Dikira itu cara-cara itu ada dalam Islam untuk mengambil kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui pohon tersebut, perantara. Mengira bahwasanya itu adalah perkara yang di dalam Islam ada yang model seperti itu. Baik. Itu ketidaksengajaan yang ma'fuun anhu. Kedua, mereka tidak menyimpulkan langsung, tetapi nanya dan minta kepada Nabi. Sahih? Dan itu tidak salah. Berbeda dengan orang-orang yang menyimpulkan sendiri. Ini bisa. Mereka punya pohon, kita juga punya pohon. Mereka punya tempat keramat, kita juga punya tempat keramat. Itu namanya jelek. Pantas dicerca. Tapi para sahabat tadi tidak. Mintanya kepada Nabi. Kalau dalam Islam ada pohon seperti itu. Tetapi Nabi mengajarkannya dengan tegas dan jelas. Jangan kamu meminta sesuatu yang seperti diminta oleh Bani Israel. Meminta Tuhan. Itu ilmu buat mereka. Maka mereka merasa ditegur dengan sangat kerasnya. Masuk ke dalam hati mereka, tidak pernah lupa. Jangan kalian seperti Bani Israel yang meminta pada Musa, jadikan pada kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Karena ini juga seperti berhala. Karena disembah dengan 3 bentuk penyembahan. Pengagungan, i'tikaf, dan mengharapkan berkah daripadanya. Maka setiap benda diagungkan, dibesarkan, kemudian i'tikaf di sisinya, kemudian mengharapkan berkah daripadanya, maka itu berarti disembah. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kita. Kata beliau di akhir katanya, perlu kasih garis atas atau stabilo yang jelas.
Wa illa fahum ajallu qadran. Kalau bukan itu maksudnya, bahwa mereka hanya mengira dalam Islam ada yang seperti itu, maka tidak mungkin mereka sengaja-sengaja menyelisihi Nabi, atau sengaja-sengaja meminta untuk berbuat syirik, atau meminta Tuhan selain Allah. Itu tidak mungkin. Mereka ajallu qadran, mereka terlalu mulia, terlalu tinggi untuk meminta yang seperti itu. Walaupun baru masuk Islam, mengerti ajaran utama Rasulullah SAW adalah la ilaha illallah. Mana buktinya? Mana dalilnya? Hadis dalam Bukhari yang panjang tentang kisah Abu Sufyan sebelum masuk Islamnya. Ditanya oleh Raja Heraklius, apa yang diajak, yang didakwahkan oleh Nabi di tempat kalian itu? Padahal mereka masih kafir waktu itu. Dijawab, orang itu hanya mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu. Ikrarkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian selamat. Maka yang baru masuk Islam pun kalau masalah itu tahu, nggak ada Tuhan lain kecuali Allah. Tetapi mengira kalau dalam Islam ada pohon juga untuk mengharapkan berkah dari Allah, untuk menggantung-gantungkan pedangnya dan dapat kekuatan dari Tuhan, dari Allah Taala. Itu maksud mereka. Tetapi ditegur dengan keras oleh Nabi agar jangan sampai terjadi nanti setelah mereka di masa-masa belakangan, ketika manusia sudah jauh dari ilmu, akan terjadi orang-orang yang melakukan kebiasaan Yahudi atau kebiasaan Nasrani atau kebiasaan musyrikin. Nah, kembali kepada kita. Qauluhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahu akbar. Maka Nabi pun menjawab dengan kalimat Allahu akbar. Dalam riwayat lain disebutkan subhanallah, maha suci Allah. Ini kedua-duanya mengagungkan Allah. Wal muradu bihi ta'zimullah ta'ala. Yang dimaukan adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ay tanzihuhu, mensucikannya dari kesyirikan seperti itu. Karena itu adalah kesyirikan. Sedangkan mereka tidak paham. Maka Nabi katakan Allahu akbar. Itu syirik. Tidak mungkin ada dalam Islam. Gak mungkin ada, gak mungkin diajarkan dalam Islam. Karena itu kesyirikan. Allahu akbar. Subhanallah. Allah lebih besar. Allah maha besar dari segala sesuatu. Dan subhanallah, mensucikan Allah dari kesyirikan-kesyirikan bi ayyi naw'in kan, dengan kesyirikan macam apapun. Mimma la yajuzu an yutlab wa yuqsad bihi ghairullah. Maha suci Allah dari apa-apa yang tidak mungkin akan diminta, enggak mungkin akan ditujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diminta ini barakah. Enggak mungkin diminta kecuali dari Allah. Enggak mungkin diminta pada pohon, enggak mungkin diminta pada batu, enggak mungkin diminta dari benda-benda. Barakah diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yuqsad ditujukan adalah pengagungannya. Tidak ditujukan kecuali kepada Allah. Ibadahnya tidak ditujukan kecuali kepada Allah dan seterusnya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasta'milu at-takbir wa at-tasbih. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempergunakan kalimat takbir dan tasbih fi halit ta'ajjub, dalam keadaan ta'ajjub. Jadi kalau ta'ajjub, kaget dengan sesuatu, beliau menyatakan Allahu akbar. Kalau kaget, terkejut dengan sesuatu, maka beliau menyatakan subhanallah. Ta'ziman lillahi wa tanzihan lahu, sebagai pengagungan kepada Allah dan pensucian pada Allah Subhanahu wa taala. Idza sami'a min ahadin ma la yaliqu billah, kalau mendengar dari seseorang sesuatu yang tidak pantas bagi Allah, maka Nabi akan bertakbir, Allahu akbar. Apa yang kamu ucapkan? Atau dengan tasbih, subhanallah, ngomong apa kamu? Baik. Mimma fihi hadmun lirububiyah wal ilahiyah. yakni kalau mendengar sesuatu yang tidak pantas bagi Allah,
yang bertentangan dengan rububiyah. Hadmun itu meruntuhkan rububiyah atau meruntuhkan uluhiyah. Maka Nabi pun mempergunakan kata tadi, Allahu Akbar, innaha sunan, bidhammis sin, dengan didommahkan sinnya. Ayat tariq, maknanya adalah jalan. Itu adalah jalan. Baik. Di dalam hadis lain, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Disebut dengan sanan, dengan fathah. Karena yang dimaksud adalah kebiasaan. Nah, di sini sunan, yakni jalan-jalan mereka. Innaha sunan qultum, yang kalian katakan, walladzi nafsi biyadih, demi apa? Demi jiwa? Bukan. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Karena walaupun tidak disebut nama Allah di sini, tapi terpahami. Sehingga kalau diterjemahkan demi yang jiwaku ada di tangannya, demi yang jiwaku ada di tangannya. Jangan salah terjemah. Jangan menerjemahkan demi jiwa yang ada di tangannya, demi jiwaku yang ada di tangannya. Salah. Bukan demi jiwa. Rasulullah SAW tidak bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maknanya demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kama qalat Banu Israil li Musa, seperti ucapan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan, jadikanlah untuk kami Tuhan. Syabbaha maqalatahum hadhihi, diserupakan ucapan mereka ini bimaqalati Bani Israel, seperti ucapan Bani Israel, bijami'in, dengan persamaan, anna kullan talaba, karena masing-masingnya meminta, an yuj'al lahu ma ya'lahu, karena kedua-duanya meminta sesuatu yang dipertuhankan, wa yu'badu min dunillah, yang diibadahi selain Allah. Wa in ikhtalafa al-lafdhani, walaupun lafadznya berbeda. Di sini minta datu anwat, Bani Israel meminta, Bani Israel meminta Tuhan, meminta berhala. Tetapi ada persamaannya, sama-sama disembah, diagungkan. Maka ini teguran barakallahu fikum yang keras. Walaupun Rasulullah SAW tahu mereka belum paham. Mereka mengira bahwa itu hanya sekedar seremonial yang bisa dilakukan pula kepada Allah dengan cara menggantungkan pedang-pedang di pohon-pohon. Maka Nabi menyatakan tidak. Itu caranya seperti Bani Israel. Dan itu adalah sesembahan. Pohon juga bisa jadi sesembahan mereka. Kalau dikatakan fafihi, fal ma'na al-wahid, maka dua lafaz yang berbeda itu maknanya sama. Bani Israel meminta ilahan, sedangkan yang ini meminta zat, anwar. Ini meminta ilah, minta satu anwar. Kenapa Nabi katakan kalian permintaanmu seperti Bani Israel? Ini hati-hati. Ucapan ini mirip dengan Bani Israel. Karena ilah dituhankan, diagungkan, diminta berkah. Pohon ini juga sama, diilahkan dengan makna diagungkan, dimintai berkah dan seterusnya. Hati-hati, jangan dikira ini berbeda, sama. Maka mereka pun mendapatkan pelajaran. Para sahabat pun mendapatkan pelajaran. Rabbi zidni
ilman. Alhamdulillah, mereka pun mengerti bahwa itu adalah kesyirikan. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Fataghyirul ism la yughayyirul haqiqah. Maka perbedaan nama tidak merubah hakikat. Kalau hakikatnya khamr tetap khamr, walaupun dikasih nama minuman suci, walaupun dikasih nama dengan minuman penghangat badan, walaupun dikasih nama anggur kolesom membantu mempercepat peranakan atau melahirkan, walaupun dinamakan sebagai obat mujarab untuk menghilangkan rasa kantuk, sama saja. Mau dikasih nama apapun, kalau khamr tetap khamr. Demikian pula riba, tetap riba. Walaupun diganti nama bunga, indah sekali bunga, tetap haram, karena itu riba. Diganti nama profit, tetap riba. Diganti nama keuntungan, tetap riba. Kalau hakikatnya sama, maka perubahan nama tidak merubah hakikat. Fafihi al-khawfu minasyirik. Maka padanya ada pelajaran, harus kita khawatir dari kesyirikan. Li'annal insan qad yastahsinu syai'an. Karena manusia kadang menganggap baik sesuatu. Yadunnuhu yuqarribuhu ila Allah, mengira bahwa itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata wa huwa ab'ad ma yub'iduhu min rahmatih. Ternyata perkara itu justru sangat jauh dan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan dari rahmat Allah. Sebaliknya yuqarribuhu min sukhtih, justru mendekatkan diri mereka kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'rifu hadza 'ala al-haqiqah, tidak akan memahaminya secara hakikatnya illa man 'arafa ma waqa fi hadhihi al-azman, kecuali mereka yang mengenali apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Jadi enggak bisa memahami dengan baik kecuali yang melihat kenyataan sekarang di zaman ini, apa yang terjadi. Min katsirin minal ulama, kebanyakan orang yang dianggap berilmu, wal ubad, bahkan ahli ibadah, ma arbabil qubur, ternyata mereka membesarkan dan mengagungkan kuburan-kuburan. Minal ghuluwi fiha, mereka ekstrim berlebih-lebihan dalam mengagungkan sebuah kuburan. Wa sarfa jullul ibadah laha, bahkan mengarahkan setinggi-tinggi ibadah kepada kuburan tersebut. Apa setinggi-tinggi ibadah? Doa, berdoa. Justru berdoanya kepada kuburan. Wa yahsabuna annahum ala syai', dan mereka mengira kalau mereka sedang melakukan hal baik. Wa huwa dzanbul ladzi la yaghfiruhu Allah, ternyata itu adalah dosa yang tidak Allah ampuni kalau mereka tidak mau bertaubat. Ternyata merupakan dosa yang besar, yang kalau dia mati la yuflih abadan, tidak akan bisa selamat selama-lamanya. Nasallahu al-afiyah wal hidayah wa rahmah wa tathbit ala tauhid was sunnah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.